Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore warga Nusa Tenggara Barat yang terhormat. Jumpa lagi dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam program informasi dan update kasus COVID-19 di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada hari ini, Sabtu 15 Agustus 2020. Bapak Ibu yang kami hormati, perjumpaan sore ini kita awali dengan menyampaikan beberapa informasi yang menjadi pertanyaan masyarakat melalui Provincial Call Center yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pertanyaan pertama adalah mengenai swab mandiri. Bapak dan Ibu sekalian, pada beberapa kegiatan saat ini dipersyaratkan melakukan swab atau memberikan hasil laboratorium PCR sebagai syarat untuk mengikuti kegiatan tersebut. Salah satunya adalah perjalanan ke luar negeri. Banyak negara meminta surat keterangan telah dilakukan pemeriksaan laboratorium PCR kepada pelaku perjalanan ke luar negeri. Untuk itu kami menginfokan kita mempunyai 5 laboratorium PCR di Nusa Tenggara Barat, yaitu Laboratorium Rumah Sakit Umum Provinsi, Rumah Sakit Universitas Mataram, Rumah Sakit Kota Mataram, Rumah Sakit Umum Selong, dan Sains Teknopark Sumbawa. Kelima laboratorium itu pada umumnya dibuat untuk melayani tracing kontak dan pemeriksaan para pasien yang ada di Nusa Tenggara Barat. Tetapi mereka juga menerima pemeriksaan swab mandiri. Artinya pemeriksaan laboratorium PCR untuk orang-orang karena pekerjaan, karena perjalanan membutuhkan surat keterangan laboratorium PCR. Jadi kalau Bapak Ibu akan melakukan pemeriksaan PCR secara mandiri, dapat menghubungi salah satu dari 5 laboratorium yang telah kami sebutkan tadi. Sehingga perjalanan Bapak Ibu ke luar negeri, persyaratan untuk pekerjaan dan sebagainya tetap bisa dijalankan tanpa harus mencari jauh keluar NTB. Itulah informasi yang kami berikan menjawab pertanyaan masyarakat yang akan berpergian ke luar negeri. Informasi yang kedua, pada hari ini tanggal 15 Agustus telah dilakukan surveillance di ruang terbuka, yaitu di salah satu pasar utama NTB, di Pasar Kebonrue. Salah satu program yang dihajatkan untuk mempercepat penanganan COVID-19 adalah dengan menemukan dan memeriksa sebanyak-banyaknya orang yang berada dalam zona risiko tinggi ataupun orang yang berkontak dengan pasien terkonfirmasi positif atau pasien probable. Maka pagi tadi, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama dengan Kota Mataram telah melaksanakan tracing kontak dan surveillance di Pasar Kebonrue. Kami mengambil perwakilan atau orang-orang dengan berbagai profesi yang ada di pasar tersebut, mulai dari pedagang, pengunjung pasar, para tukang parkir, para kusir cidomu, para buruh angkut, dan juga orang-orang yang berjualan di pertokoan di seputar Kebonrue. Kita harapkan 169 sampel yang kita periksa bisa memberikan gambaran
keadaan dan situasi COVID-19 dan penyebarannya di Pasar Kebonrue. Program ini akan berlanjut ke pasar-pasar yang lain. Sebetulnya program surveillance di pasar sudah lebih dahulu dilakukan oleh Kabupaten Sumbawa. 10 pasar yang ada di Kabupaten Sumbawa telah dilakukan screening oleh para petugas dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Sumbawa. Sehingga bisa dipastikan bahwa mereka-mereka yang sekarang berada di Pasar Sumbawa, di Kabupaten Sumbawa, itu adalah orang-orang yang sudah menjalani screening dan dinyatakan negatif. Mereka yang positif, ada yang masih dirawat dan ada yang sudah sembuh. Paling tidak mereka-mereka yang positif sudah kita pisahkan dari lingkungannya, sudah kita isolasi, dan mereka kita putus mata rantai penularan baik kepada keluarga maupun kepada lingkungan kerjanya yang ada di pasar tersebut. Demikian 2 informasi yang kami sampaikan kepada para pemirsa warga Nusa Tenggara Barat yang terhormat. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan Bapak Ibu sekalian tentang COVID-19. Selanjutnya kami akan sampaikan tentang update kasus COVID-19 pada hari ini. Pada hari ini dari 6 laboratorium PCR yang kita miliki, yaitu laboratorium PCR Rumah Sakit Provinsi, Rumah Sakit Unram, Rumah Sakit Kota Mataram, Rumah Sakit Selong, dan Sains Teknopark Sumbawa, serta 1 laboratorium tes cepat molekuler yaitu di Rumah Sakit Manambai telah memeriksa sebanyak 137 sampel. Dari 137 sampel yang diperiksa, ditemukan 111 sampel adalah negatif. Ada 6 sampel yang merupakan ulangan dari pasien yang sedang dirawat dan masih dinyatakan positif. Hari ini tercatat 15 kasus baru terkonfirmasi berasal dari 4 kabupaten kota. Dari Kota Mataram 2 orang, Lombok Barat 6 orang, Lombok Timur 3 orang, Lombok Utara 4 orang. Dari total 23.819 sampel, sehingga tercatat hari ini kumulatif pasien terkonfirmasi positif adalah 2.435 orang dengan positif rate sebesar 10,2%. Bapak Ibu sekalian, tren positif dari pasien yang sembuh dan keluar dari ruang isolasi hari ini muncul. Jumlah yang sembuh lebih besar daripada jumlah yang terkonfirmasi positif baru. Hari ini tercatat 20 orang pasien sembuh. Dari Kota Mataram 6 orang, Lombok Barat 5 orang, Lombok Timur 2 orang, Sumbawa 6 orang, Kota Bima 1 orang, sehingga total berjumlah 1.648 orang yang sembuh pada hari ini, atau 67,9% dari seluruh pasien positif. Sementara hari ini tidak tercatat pasien yang meninggal dunia, sehingga total pasien meninggal masih tetap berjumlah 134 orang atau 5,5%. Sementara pasien yang tersisa di rumah sakit darurat, rumah sakit rujukan adalah 653 orang. Hasil tracing kontak dari gugus tugas desa, kecamatan, dan provinsi serta kabupaten kota hari ini tercatat ada tambahan 172 orang pelaku perjalanan, sehingga berjumlah 71.414 orang, dan yang masih dalam karantina adalah 796 orang atau 1,1%. Jumlah kontak erat hari ini tercatat 190 orang tambahan, sehingga total berjumlah 18.587 orang, dan yang masih dalam karantina adalah 1.880 orang atau 10,1%.
kasus suspek, yaitu mereka yang kontak erat atau mereka yang punya riwayat perjalanan ke daerah-daerah dengan transmisi lokal dan menunjukkan gejala ringan adalah bertambah 19 orang, sehingga total menjadi 10.259 orang. Sementara kasus probable, yaitu orang dengan gejala COVID yang nyata tetapi hasil laboratoriumnya belum ada, berjumlah 400 orang atau 3,8%, sementara pasien suspek yang diisolasi tercatat 352 orang atau 3,4%. Dari data yang ada, maka jumlah orang yang dirawat karena konfirmasi positif atau probable tercatat 1.053 orang. Mereka berada di rumah sakit rujukan, rumah sakit darurat, pusat karantina terpadu yang tersebar di 10 kabupaten kota se-Nusa Tenggara Barat. Bapak Ibu warga Nusa Tenggara Barat yang saya cintai, alhamdulillah bahwa ada tren penurunan dari kasus-kasus yang baru. Semoga tren ini tidak terjadi hanya karena hari ini ada suasana 17 Agustus, sehingga beberapa proses-proses yang biasanya berjalan agak berkurang kegiatannya. Semoga penurunan ini akan terus berlanjut sampai hari-hari berikutnya. Bapak Ibu, karena itu kami mengingatkan bahwa proses penularan lewat transmisi lokal masih terjadi. Bapak Ibu, kami harapkan tetap patuh pada protokol kesehatan yang masih tetap kita jalankan mungkin sampai akhir tahun atau mungkin sampai tahun depan. Tidak ada gunanya mengeluh karena dunia sudah berubah dan kita harus ada di dalam gerbong perubahan tersebut. Salah satu yang disebut dengan tatanan baru adalah semua kegiatan pada saat ini dan saat-saat mendatang mempunyai persyaratan, dan persyaratan itu bernama protokol kesehatan COVID-19. Mari kita lindungi masyarakat sekitar kita dengan patuh pada 3 protokol utama, yaitu pencegahan, deteksi dini, dan respon terhadap kasus positif dengan melakukan tracing kontak, dan patuh kepada protokol kesehatan yang bertujuan untuk melindungi individual, yaitu memakai masker, cuci tangan pakai sabun di bawah air mengalir selama 20 hingga 40 detik atau dengan menggunakan hand sanitizer, jaga jarak, jauhi kerumunan. Kalau kita ingin memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan saat ini, buatlah kegiatan yang tidak menimbulkan kerumunan. Kita boleh bersenang-senang, tapi jangan ada muncul klaster baru, yaitu klaster lomba kemerdekaan. Kemudian, seperti biasa kami ingatkan, kita menjaga orang-orang yang berisiko tinggi. Jagalah anak cucu kita yang masih bayi dan balita, istri dan saudara kita yang sedang hamil, orang-orang tua kita para lansia, serta mereka yang mempunyai penyakit komorbid. Walaupun dia berusia muda ataupun tua, penyakit komorbid bekerja sama dalam tubuh pasien, menurunkan imunitas tubuh yang menyebabkan para penderita penyakit komorbid mudah tertular COVID-19. Dan untuk kita semua, mari kita jaga imunitas tubuh kita. Makan makanan yang bergizi dengan gizi yang seimbang, istirahat yang cukup, olahraga teratur 30 menit sehari, dan kelola stres agar tidak mudah tertular COVID-19. Demikianlah beberapa informasi dan update kasus COVID-19 pada hari ini di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
kita doakan semua pasien yang masih dirawat saat ini, baik yang terkonfirmasi positif ataupun probable, segera mendapatkan kesembuhan, bisa pulang berkumpul dengan keluarga dan bisa beraktivitas kembali. Dan untuk kita semua warga Nusa Tenggara Barat, semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah SWT dan dihindarkan dari penularan COVID-19. Tetap jaga jarak, jagalah kesehatan kita semua. Salam sehat Indonesia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.